Katanya gini, sini kamu kasih aku 20%, nanti aku perbaiki nama kamu. Deh, tiba-tiba ada yang sepil bilang hoax. Nih, kesel banget gue sama Richard. Sepatu dia pakai ini aja sih, Reva. Sepatu dia wedges. Oh. Memperbaiki nama Davina, Davina apa? Davina. Nggak usah, namanya udah pada jelek, udah. Nama lu juga jelek, Richard. Ini gara-gara perselisihan Richard sama Doktif nih, mafia skincare si Henny Sagara jadi terlupakan. Well, ternyata yang ngebanet ya akunnya Doktif itu adalah mafia skincare. Harusnya dia yang diberantas nih, pasti si Henny Sagara lagi tepuk tangan nih, well, karena akhirnya dia sedikit terlupakan. Well, coba Doktif, tolong fokus lagi dok ke Henny Sagara, karena asal mulanya dari pabrik Biala tuh ya, skincare abal-abal, Overclaim, Mercury, Hydroquinone semua berasal dari dia. Dan asal kalian tahu ya, Henny Sagara itu izin praktek apotekernya sudah dicabut dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka di tahun 2023. Merdeka. Lagian Richard ya, Doktif itu jangan dilawan, dia itu penyelamat kulit Indonesia. Ya, tolong fokus lagi ke Henny Sagara, please. Teruntuk Doktif alias dokter detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare. Ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviena itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerja sama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi. Dikasih saham dia 20%. Lu jangan gak ngaku ya Richard ya. Ya, si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana. Kalau lu dikasih 20%, lu nggak usah pakai bu kebanyakan bohong lu ya. Beratas dok, sekalian sama si Ibu Henny itu juga. Ternyata di chatnya juga bikin skincare di situ. Malah dia mengaku-ngakuan skincarenya sendiri ya. Emang dasar tuh lu ya. Skincare yang baik itu merupakan skincare yang memang jelas ya. Jelas tuh apa? Ada jelas BPOM-nya, tempat pabrik produksiannya, expirednya kapan, ada batch produksiannya juga, terus juga isi kandungannya juga jelas seperti itu. Terus juga memang diproduksi dan didistribusikan dengan yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai kalian dikelabui dengan modus-modus skincare yang abal-abal seperti itu. Kalau tanya kenapa skincare abal-abal makin banyak, berarti kan jawabannya pemerintah kita masih agak kurang ketat nih tentang pengawasan dari penjualan skincare yang terjadi di Indonesia ini. Berarti ini juga menjadi beban saya terkhususnya ataupun beban kami sebagai tenaga-tenaga kesehatan yang mengerti tentang sesuatu hal yang ini untuk menjadi lebih edukator lagi, mengedukasi masyarakat lagi agar masyarakat lebih aware lagi. Karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga, mungkin banyak masyarakat yang belum teredukasi. Lalu apa-apa aja nih kandungan yang aman, yang pastinya kandungan yang aman dipakai jangka panjang. Kalaupun mau kandungan obat pun harus kandungan obatnya itu dalam pengawasan dokter. Kandungan yang aman dalam jangka panjang yaitu berarti kandungan yang sudah lulus dari uji BPOM. Banyak sekali kalau pencerah, ada arbutin, tranexamic acid, glutathione, niacinamide, banyak banget. Biasanya merkuri ataupun juga penyalahgunaan hidroquinone. Maksudnya apa nih dok penyalahgunaan hidroquinone? Hidroquinone itu boleh dipakai tapi hanya dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan di klinik-klinik. Nah, harus ketemu dokternya dan dalam pantauan oleh dokter. Tapi kalau dijual secara bebas, hidroquinone menjadi berbahaya. Kenapa? Karena harus dipantau berapa lama pakai, apakah diturunin dosisnya, ataupun harus dibarengin dengan produk-produk apa sehingga bisa netralisirnya seperti itu. Mungkin pada bingung nih, apa sih visi, misi sampai ada dokter detektif? Tahu nggak, sebenarnya ini adalah bentuk keprihatinan Doktif karena teman-teman Doktif yang dari Korea pada saat Doktif tanya, mungkin nggak sih di Korea itu terjadi fenomena overclaim seperti yang ada di Indonesia? Dan tahu nggak responnya? Mereka tertawa.
terlihat mereka sangat kaget ya, kenapa fenomena ini bisa terjadi. Dan mereka bilang loh, ya bisa kok terjadi, tapi 15 tahun yang lalu. Sasanya saya kecewa banget. Kenapa sih bangsa Indonesia jadi dipandang mereka mundur 15 tahun? Kalian tahu nggak? Di Korea tuh namanya pabrik skincare itu ketat banget. Ya, jadi ya kemungkinan overclaim itu nyaris tidak ada. Dan memang kalian jangan salah loh, ya. Dokter juga ngecek kok brand dari Korea, tau nggak? Yang cukup famous, yang depannya C, belakangnya X, tau kan? Nah itu hasilnya. Kapan ya dok spill? Tapi kayaknya nggak perlu kali ya, atau perlu? Ya udah, komen ya guys. Oke, terus mau pulang ya. Bye. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.